yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Jua-jua, selamat pagi bagi kita sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu. Kami sudah bangun, kami akan beraktivitas. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini terambil dari kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata bagi kita. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kita tidak terlepas daripada berbagai-bagai masalah, pergumulan, dan juga tidak terlepas kita dari berbagai-bagai kesenangan ataupun kesukacitaan. Di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, di dalam menghadapi persoalan, ada 4 hal yang selalu manusia itu lakukan, yaitu yang pertama, bertahan, yang kedua, melawan, yang ketiga, berserah, dan yang keempat, menyerah. Tentunya hal inilah yang selalu dijalani ataupun dilakukan oleh setiap orang. Terkadang kita bertahan dalam menghadapi persoalan. Terkadang kita melawan dalam menghadapi persoalan. Ataupun terkadang kita menyerah dalam menghadapi persoalan. Tapi juga tidak terlepas daripada ada juga orang berserah. Tentunya berserah ini merupakan jawaban bagi setiap orang percaya dikala dia menghadapi masalah. Nah, saudaraku yang kekasih, demikian juga jikalau manusia itu ataupun orang percaya itu menghadapi suatu kegembiraan ataupun kesenangan,
Terkadang manusia itu tidak tahu diri oleh karena kesenangan yang dia dapatkan dalam hidupnya. Dan terkadang manusia itu sombong, menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu semuanya oleh karena kehebatan dan kekuatannya. Dan terkadang manusia itu menghadapi keberhasilan, dia selalu tetap berboros-borosan ataupun menghabis-habiskan apa yang ada pada dirinya. Namun, tidak sedikit juga orang di dalam dia menemui kesenangan ataupun sukacita, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena dia percaya apa yang dia peroleh itu seluruhnya adalah oleh karena kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, berserah dan bersyukur adalah merupakan jawaban bagi orang-orang percaya. Dikala dia menghadapi masalah, dia berserah kepada Tuhan Sang Pencipta. Jikalau dia menghadapi kesenangan, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena dia percaya di dalam pergumulan itu ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidupnya. Dan di dalam keberhasilannya itu juga dia percaya bahwa itu semua oleh karena perbuatan Allah. Maka bersyukur dan berserah adalah merupakan bagian daripada kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, di dalam teks kita tadi, kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-13. Bagaimanakah orang-orang Israel yang pada saat itu masih ada di dalam pembuangan? Maka menghadapi persoalan yang ada pada mereka, terkadang mereka ini tidak tahu mau kemana harus mencari jalan keluar. Tidak tahu apa solusi yang harus diperbuat. Namun saudara, dikala mereka menghadapi persoalan, mereka juga harus tetap bertahan dalam iman. Bukan bertahan dalam posisi kehidupan, bukan melawan, apalagi menyerah, tetapi mereka berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa, di mana Tuhan mengatakan tadi pada ayat yang ke-13, Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Berarti saudaraku yang kekasih, dikala umat itu diperhadapkan dengan pergumulan, di sana Tuhan bekerja. Tuhan bertindak. Dia katakan tadi, aku akan mengubah dari perkabungan menjadi kegirangan. Berarti siapa yang mengubah perkabungan itu? Siapa yang mengubah pergumulan itu? Siapa yang mengubah penderitaan itu? Siapa yang mengubah permasalahan itu? Tuhan menjamin bahwa dia katakan bagi Israel yang pada saat itu dibuangan, aku yang akan mengubah. Dengan cara apa? Bukan dengan cara kekuatan, bukan cara bertahan, apalagi melawan, bukan cara menyerah, tetapi dengan cara berserah. Setiap orang berserah kepada Sang Pencipta ataupun kepada Tuhan Allahnya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Demikian juga
Tuhan katakan tadi kepada umatnya, aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Berarti umat ini di saat mereka ini ada dalam kedukaan. Kedukaan itu bukan karena ada yang meninggal, tetapi kedukaan mereka itu adalah karena mereka ada dalam pembuangan yang sama sekali tidak sebebas-bebasnya seperti mereka ada di tanah perjanjian. Maka oleh karena itu, Allah akan merubah segala kedukaan mereka menjadi kesukaan. Nah, maka dari itu saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah Tuhan mengubah, setelah Tuhan menghibur? Dia katakan, maka anak-anak darah akan bersukaria menari-nari beramai-ramai. Dan juga orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Nah, inilah jaminan. Maka setiap orang yang diselesaikan masalahnya oleh Tuhan, dikala dia menghadapi pergumulan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi. Maka anak-anak darah mereka akan menari-nari. Dan juga orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Ianya hidup kita, saudara. Saya kira hari ini dan juga hari esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kita percaya bahwa dikala kita menghadapi persoalan, mari kita berserah kepada Tuhan. Dan jikalau kita memang sudah dibebaskan, sudah disukacitakan, mari kita bersyukur. Maka oleh karena itu, berserah kepada Tuhan, semuanya akan mendapatkan jalan keluar. Maka jikalau kita sudah mendapatkan jalan keluar, mari kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi mensyukuri apa yang terjadi dengan bersukacita, bersorak-sorai, bernyanyi, berdoa, dan juga mengikuti segala kegiatan-kegiatan aktivitas gereja. Maka saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, jangan kita menyerah. Sebagai orang percaya, jangan kita melawan. Sebagai orang percaya, jangan juga kita bertahan. Dan kita harus berserah kepada Tuhan. Jikalau saudara sudah disukacitakan, jangan saudara tidak tahu diri. Jangan saudara sombong. Jangan saudara menghambur-hamburkan apa yang ada. Tetapi marilah kita bersyukur. Terpuji nama Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya bahwa dikala kami menjalani hidup kami tidak terlepas dengan masalah, tetapi kami berserah kepada Tuhan. Dan jikalau kami sudah berserah kepada Tuhan, kami juga mendapatkan kebahagiaan, maka kami harus bersyukur. Maka seperti yang Kau lakukan bagi umat-Mu Israel, anak-anak muda menari dan bersorak-sorai, orang-orang tua juga bersukacita, karena Tuhan memberikan kebebasan bagi mereka. Kami juga percaya kebebasan itu merupakan hak kami. Sukacita merupakan hak kami. Berkatilah kami. Kami berdoa juga untuk GBKP Runggun Cilengsi. Berkati pendeta kami, keluarga pendeta Eblida dan Naras dan anak-anak. Berkati juga Pertua Diaken, Emeritus, Nora Naras, pengurus kategori, guru-guru KKR, jemaat, dan juga saudara-saudara kami yang bergumul di GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan berikan solusi. Yang berulang tahun, Tuhan sukacitakan. Yang belum punya keturunan, Tuhan berikan anak laki-laki dan perempuan.
Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, buka lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang gagal dalam menjalankan usaha, Tuhan berikan keberhasilan. Kami serahkan hidup kami hari ke dalam tangan Tuhan, jikalau kami berakhir pekan, karena esok adalah hari kudus, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.